Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita mendapati fakta bahwa pelaku dari semua pembunuhan petinggi Tauman adalah Maiki. Berdasarkan petunjuk surat yang didapatkan Takemichi, ia langsung pergi menuju reruntuhan bangunan yang ada di Filipina. Di sana, untuk pertama kali Takemichi bertemu dengan Maiki di masa depan. Walaupun tatapan Maiki tidak ada yang berubah setelah 12 tahun, Takemichi masih tak sanggup menerima pengakuan Maiki yang menjadi pelaku atas terbunuhnya semua pengurus Tauman. Dan ternyata, tujuan Maiki memanggil Takemichi tidak lain tidak bukan supaya Takemichi dapat membunuhnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Setelah menyuruh Takemichi untuk membunuh dirinya, Maiki berkata jika ia ingin mengakhiri semuanya, mengakhiri mimpi yang dia inginkan. Takemichi masih menangis tak memahami apa yang Maiki katakan. "Tolong berhentilah, aku tidak mengerti sama sekali. Saat kita baru saja bertemu, tiba-tiba kau memintaku untuk membunuhmu. Aku hanya ingin melihatmu lagi." Mendengar hal itu, Maiki mengingat perkataan Hakai yang hampir mirip dengan perkataan Takemichi. Saat itu di sebuah gudang, Maiki menyekap Hakai dan mengikatnya dengan tali. Di sana Hakai berkata pada Maiki, "Jika ada ucapan terakhir, aku ingin bersenang-senang dengan Takemichi dan yang lainnya sekali lagi saja." Namun Maiki hanya menatapnya dengan tatapan yang tajam. Takemichi kembali menangis mendengar ucapan Hakai sebelum ia mati. Sembari menatap langit, Maiki berkata, "Sulit untuk membuat mimpimu menjadi kenyataan. Membuat era baru, Tauman seharusnya terus maju untuk mencapai tujuan itu. Tapi sebelum kita sampai, segalanya menjadi sulit. Pertama kali aku membunuh seseorang, aku tidak merasakan apa-apa. Aku berpikir sebagian masalah di dunia ini dapat diselesaikan lebih mudah dengan membunuh seseorang. Tinggal hapus saja seseorang yang menghalangi." Maiki mengatakan semuanya sembari tersenyum, sementara Takemichi mulai meneteskan kembali air matanya. "Kau salah, Maiki. Kau belum berubah sama sekali. Kau sama seperti dulu. Aku bisa mengetahuinya hanya dengan melihat. Kau belum berubah sedikit pun. Jadi tolong, jangan bicara tentang menghapus seseorang." Namun tiba-tiba, Maiki langsung membanting tubuh Takemichi. Maiki kemudian menodongkan pistol ke wajah Takemichi sembari berkata, "Kau pikir kau siapa?" Kemudian kita ditunjukkan kilas balik saat Maiki hendak menembak Chifuyu. Dengan menodongkan pistolnya ke wajah Chifuyu, Maiki menyuruhnya untuk mengatakan kata-kata terakhir. Kemudian Chifuyu mulai berkata, "Apa kau ingat Hanagaki Takemichi? Suatu hari dia akan datang mencarimu. Saat dia datang, itu akan terasa seperti dia berjalan menembus waktu dengan usia yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat itu datang, tolong tatap matanya baik-baik, karena mata tidak pernah berbohong. Aku harap kau dapat mempercayainya." Semua itu adalah ingatan yang dimiliki Maiki saat ia menodongkan pistolnya kepada Takemichi. Dengan air mata yang menetes serta perasaan yang begitu berat, Maiki meminta agar Takemichi tidak menatapnya seperti itu. Kemudian Maiki menyuruh Takemichi untuk mengambil pistolnya. "Di sini, antara kau membunuhku atau kau akan mati." Maiki mengatakan semua itu dengan air mata yang menetes di hadapan Takemichi. Sementara Takemichi hanya bisa pasrah dengan perasaan yang begitu menyedihkan. Kemudian Maiki berkata jika mereka tidak bisa mengembalikan masa lalu. Lalu tiba-tiba suara tembakan terdengar di reruntuhan bangunan tersebut. Terlihat muncratan darah keluar dari tubuh Maiki, dan tak lama kemudian tubuhnya ambruk di atas tubuh Takemichi. Ternyata orang yang sudah menembak Maiki adalah Naoto. Ia berteriak menanyakan kondisi Takemichi, sementara Takemichi yang menyadari suara Naoto hanya bisa menangis melihat tubuh Maiki yang sudah tak bergerak. Takemichi segera memeluknya, sementara Naoto menyuruh Takemichi untuk menjauh dari Maiki.
Di sana, Naoto melihat pengaman pistol yang dipegang Maiki sebelumnya masih menyala. Itu artinya, sejak awal Maiki memang tidak berniat membunuh Takemichi. Sementara Takemichi histeris memanggil-manggil nama Maiki. Takemichi harus kembali menerima kenyataan melihat temannya mati di dalam dekapannya. Ia berteriak sekencang-kencangnya melampiaskan kesedihan di dalam dirinya. Dengan nafas yang tersenggal-senggal, Maiki menyadari jika Naoto adalah orang yang menembaknya. Ia mengucapkan terima kasih walaupun Takemichi tidak bisa membunuhnya. Ia akhirnya menyelesaikan semua dengan kematiannya. Dengan air mata yang bercucuran, Maiki berkata jika hidupnya penuh penderitaan. Namun Takemichi menyuruhnya untuk tidak berkata seperti itu karena dia akan mengubah segalanya. Aku akan pergi ke masa lalu dan akan kuubah semuanya. Aku akan bekerja keras supaya masa depan ini tidak terjadi lagi. Aku bersumpah aku tidak akan menyerah. Jadi tolong jangan mengatakan hal yang menyedihkan. Maiki yang sudah berada di kondisi sakaratul maut hanya bisa tersenyum dan berterima kasih kepada Takemichi yang sudah berusaha menghiburnya. Hal itu membuatnya senang walaupun Takemichi berbohong. Di dalam dekapan sahabatnya, Maiki berkata jika tangan Takemichi begitu hangat. Kemudian antara Maiki dan juga Takemichi saling menatap dengan air mata yang tidak bisa berhenti menetes. Di saat itulah Maiki sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara Takemichi sudah merasakan tubuh Maiki mulai dingin. Di dalam dekapan tubuhnya, Takemichi mengingat kembali semua kenangannya bersama Maiki. Hal itu makin membuatnya menangis dan bersedih. Entah sudah berapa kali Takemichi harus melihat temannya mati di dalam dekapannya. Hal itu membuat Naoto merasa sangat bersimpati kepada Takemichi. Namun dalam diri Takemichi muncul tekad yang begitu kuat walaupun kedua matanya tak berhenti mengeluarkan air mata. Shin lalu mundur kembali ke tahun 2006. Di sana terlihat Chifuyu berjalan sendirian di tengah derasnya hujan. Namun langkahnya terhenti setelah ia melihat seseorang mengamuk sembari memukul ban yang bergelantungan. Ternyata orang yang memukul ban-ban tersebut adalah Takemichi. Melihat kedatangan Chifuyu, Takemichi terkejut dan menanyakan kenapa ia berada di tempat tersebut. Lalu Chifuyu menjawab jika ia memang berniat berjalan ke rumah Takemichi, tapi ia malah melihatnya di sini mukulin ban kayak orang goblok. Hujan-hujanan ngomong sama ban ngamuk-ngamuk gak jelas. Antum bener-bener nyeremin bro. Namun Takemichi berteriak jika saat ini ia sibuk dan tidak ada waktu untuk bermain-main. Aku lagi latihan supaya aku bisa lebih kuat dari yang lain. Lagi pula jika aku tidak bertambah lebih kuat, aku tidak akan bisa mengubah masa depan. Mendengar perkataan Takemichi, Chifuyu langsung menyadari jika Takemichi yang ada di depannya adalah Takemichi yang berasal dari masa depan. Kemudian Takemichi mulai menceritakan semua kejadian di masa depan yang sudah ia lihat. Sontak Chifuyu sangat terkejut setelah mendengarnya, karena ia tak percaya jika semua orang sudah mati dan Maiki adalah orang yang membunuhnya. Takemichi pun mulai berkata jika itulah alasannya berlatih dengan sangat keras. Diriku di masa depan keluar dari Toman dan semuanya membelaku. Aku sangatlah menyedihkan. Oleh karena itu, jika aku mau tetap berada di Toman, aku harus lebih kuat agar bisa setara dengan yang lain. Namun Chifuyu menghentikan tindakan Takemichi karena ia melihat tangannya sudah mulai berdarah semua. Ia pun bertanya apakah Takemichi memukul ban tersebut sepanjang hari. Kemudian dari ekspresi yang diperlihatkan Takemichi, sepertinya ia memang benar-benar melakukan hal tersebut. Chifuyu pun meneriaki Takemichi untuk menghentikan tindakannya, karena dengan melakukan hal tersebut hanya akan membuat tangannya terluka. Namun Takemichi mengatakan jika ia sudah memikirkan semuanya bersama Naoto. Apa yang bisa aku lakukan di masa lalu untuk mengubah masa depan? Untuk menyelamatkan semuanya, kita muter-muter nyari sesuatu, nyari cara apapun untuk melakukannya. Namun tiba-tiba Chifuyu berteriak kepada Takemichi apakah benar-benar Maiki yang telah membunuh Hina di masa depan. Mendengar hal itu, Takemichi mulai lebih tenang dengan menghentikan tindakannya. Kemudian Chifuyu melempar tubuh Takemichi hingga membuatnya terpelanting. Ia meminta Takemichi untuk tenang terlebih dahulu. Setelah lebih tenang, dengan menangis Takemichi berkata jika ia tidak menemukan cara apapun untuk menyelamatkan semuanya. Hei Chifuyu, ini menyebalkan. Ini sangat menyedihkan. Hangat tubuh Maiki masih terasa di tanganku. Rasanya hal itu sungguh menyakitkan. Chifuyu kemudian terduduk di samping Takemichi. Kemudian ia berkata, masa depan sepertinya tidak begitu mengasihkan, tapi jujur aku senang karena aku bisa melihatmu lagi di sini.
Kukira kita tidak akan bertemu lagi. Takemichi pun kembali menangis di bawah guyuran air hujan. Di sana Chifuyu berkata, "Aku kayaknya tahu harus berbuat apa. Aku harus memukul pantat Maiki." Takemichi pun berkata jika hal itu akan membuatnya mati. Chifuyu lalu berkata jika ia memang bakal mati. Namun bukan itu maksud dari apa yang Takemichi ucapkan. Chifuyu kemudian berdiri sembari berkata, "Memang menjengkelkan menghadapi Maiki yang begitu kuat. Jadi tidak ada orang yang bisa melawan dia sendirian. Bagaimana aku bisa mati tanpa berkelahi? Satu-satunya yang bisa melawan dia hanyalah kita yang berada di Touman, kan?" Chifuyu mengatakan semuanya sembari tersenyum kepada Takemichi. Sementara Takemichi hanya bisa melongo mendengarnya. Namun ia lega karena ia tahu ia tidak akan sendirian lagi. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan kematian Maiki di masa depan. Walaupun ia berniat mati di tangan Takemichi, namun orang yang membunuhnya adalah Naoto. Meskipun begitu, Maiki merasa senang karena ia bisa merasakan kembali tangan Takemichi yang begitu hangat. Takemichi sendiri merasa jika masa depan kali ini sangat menyedihkan. Tidak butuh waktu lama, ia langsung kembali ke masa lalu dan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Bersama dengan Chifuyu, ia kembali menata rencananya untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.